Baik saudaraku, bukankah antum ingin melihat face Ana secara langsung? Ya ini Ana bukan siapa-siapa. Ana ingin mengingatkan kepada antum, khususnya buat Ana pribadi, umumnya pada antum semua, bahwa seseorang tatkala mau belajar tentang suatu ilmu, dia dalam kondisi kosong. Ana ibaratkan menjadi angka 1. Semakin dia berisi, semakin dia berilmu, tingkatannya mencapai tingkatan para aulia di dalam ilmu agama, dia di tingkatan para wali, di tingkatan orang-orang sufi, al-arif billah, maka dia sudah fana, sirna dan tiada. Artinya bahwa segala yang dimilikinya, dia Tuhan yang Maha Agung. Segala yang didapatkannya hanyalah dia merasa itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Tuhan. Tatkala dia menginginkan sesuatu, dia digerakkan oleh Tuhan. Dia fana, itu yang dinamakan mati di dalam hidup. Artinya dia tidak ada. Yang ada dalam dirinya yang mengatakan hanya Tuhan, yang menggerakkan semuanya atas kehendak Tuhan. Itu dinamakan tajalli ninggat di dalam sifat. Jika engkau mengatakan ucapan Ana aneh, tidak logis menurutmu, perlu antum kaji bahwa Rasulullah menyampaikan ilmu kepada umatnya itu 100%, yang 65% disampaikan kepada semua para sahabat waktu itu. Namun yang 35% untuk kalangan sahabat-sahabat tertentu disampaikan kepada semua orang. Wahai saudaraku, tingkatan orang umum pada umumnya dinamakan orang-orang hijab atau orang awam atau orang syariat. Lalu dia mencari keberadaan Tuhan, dia masuk dalam makom ahlul istilal, lalu dia menjadi orang yang ihsan atau jamun atau fardu Tuhannya, namun dia masih dalam keadaan belum stabil. Dia terkadang masih marah-marah karena terpengaruh dengan kondisi dunia ini. Lalu dia memasuki makom ma'rifatullah, golongan para wali. Wahai saudaraku, tatkala seseorang sudah mencapai tingkatan aulia, ada 70 tingkatan para wali yang harus dilewatinya. Ada wali kutub, ada wali majetub, harus dilewatinya. Ada wali kutub, ada wali majetub, atau wali mahzub, atau wali mastur. Banyak tingkatannya kalau Ana sebutkan. Kalau di akhir zaman orang menyebutnya dengan nama Satrio Piningit, itu dia tergolong wali mastur karena dia selalu menyembunyikan kewaliannya, kelebihannya, kedekatannya dengan Tuhannya. Mungkin antum tidak perlu mempercayai ucapan kewaliannya, kelebihannya, kedekatannya dengan Tuhannya. Mungkin antum tidak perlu mempercayai ucapan Ana. Namun kalau ingin mengklarifikasi Ana, silakan antum lihat di pondok pesantren Abu Darin, Bojonegoro, Jawa Timur, Al Rosid, Bojonegoro, Jawa Timur, Ajenan Al Haris, atau di pesantren Sompo, Jawa Barat, cabang Yaman. Apakah Ana betul-betul mendalami ilmu di pesantren atau otodidak? Di pesantren atau otodidak? Baik saudara, jika antum mengatakan ilmu kitab kuning itu adalah kitab orang-orang pada umumnya, ya maaf, Ana tidak takabur, namun kalau di Jawa Timur, kitab kuning Kifayatul Ahyar anak berusia 12 tahun itu semuanya hampir sudah mempelajari tentang kitab kuning. Bahkan mungkin dia sudah seakan-akan kayak karena tidak melebih-lebihkan orang Jawa Timur. Namun itulah faktanya bahwa pesantren yang tertua itu di mana? Jawa Timur. Waktu itu ditambah beras atau tebu ireng, Bursmo awal mula pesantren, lalu berkembanglah Gontor dan yang lain-lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Barulah berdatangan dari luar negara Indonesia. Lain tuh
ada satu lagi yang perlu ana ibaratkan. Tatkala seseorang banyak duit, pasti dia ingin umroh atau haji. Namun dia belum tentu sudah menemukan zat penciptanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Anak panah menuju Zatullah itu diantaranya adalah haji. Fahimtum? Sifatullah, Zatullah, Nurullah, Nur Muhammad. Dia belum mengenal zat penciptanya. Dia hanyalah mengenal asma, mengenal Allah. Terkadang orang berkata bahwa yang penting saya mengenal Allah. Itu asma. Allah itu nama, Tuhan adalah zat. Zatullah. Tatkala seseorang sudah mengenal Tuhannya, dohir maupun batin hingga masuk di darah-darahnya, dia dinamakan tajalinin zat di dalam sifat. Ini adalah kitab Aulia, wahai saudaraku. Kalau di kitab para habaib namanya Zulkumisir, kitab karomah terbesar para habaib. Dan ada beberapa penyampaian yang mungkin tidak terdapat di dalam kitab orang umum, wahai saudaraku. Antum jangan mengatakan yang dikatakan orang itu kitab apa. Mungkin antum belum mengkajinya. Jangan menyepelekan seseorang ya. Dari siapa? Imam Mahdi. Kitab itu bernama Kitab Soro, kitab akhir zaman. Kitab Soro hanya diketahui oleh Sayyidina Khidir alaihissalam atau Nabiullah Khidir alaihissalam dan Al-Mahdi. Jika antum mengkaji di semua kitab tidak akan ketemu. Antum cari di kitab kuning, Kifayatul Akhyar, Talim Mutahalim, tidak ketemu, wahai saudaraku. Kenapa anak menyampaikan begini? Karena anak sayang pada kalian. Bisa saja di media, bisa saja di mimbar. Karena anak juga terkadang diundang di suatu tempat. Namun sejak zaman corona anak sudah malas ceramah sana sini. Sebenarnya sudah tidak saatnya untuk ngasih tahu, ya saudara. Karena akhir zaman abad 21, sekarang ini abad 21, sudah masanya memberikan reward, hadiah atau punishment. Yang baik kita beri hadiah, yang tidak kita berikan hukuman. Fahimtum? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.